Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan kita hormati bersama Bapak Dr. Andes Haji Ardensa Sulaiman MSI, calon Bupati Kuta Timur sekaligus Bupati Kuta Timur yang memang masih aktif tapi lagi cuti, beserta Ibu Insinyur Haja Siti Robiah yang selalu menemani beliau kemana-mana. Ini luar biasa, patut menjadi contoh bagi kita semuanya. Mudah-mudahan beliau berdua sehat selalu supaya tetap kuat untuk memimpin masyarakat Kabupaten Kuta Timur. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Kuta Timur yang hadir, juga termasuk anggota DPRD Provinsi yang lagi cuti kampanye, Pak Agus Riansa Ridwan. Mohon maaf yang DPRD saya tidak sebutkan satu persatu karena sudah malam. Yang saya hormati ada Ibunda kita bersama, Ibunda Haja Ence Oir Bergasih, yang bersamai kita dalam kampanye ini. Udah jelas bahwa beliau salah satu founding father Kuta Timur. Bersama Bapak Haji Ismunandar sudah jelas menyatakan dukungan untuk mendukung ARMY dan meminta semua masyarakat yang dulu mendukung beliau agar semuanya ikut bergabung mendukung ARMY. Karena dipastikan dalam waktu yang akan datang ARMY juga akan bersama beliau mewujudkan pembangunan Kuta Timur yang tangguh, mandiri, dan berdesaing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak panjang menyampaikan sambutan malam hari ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di baliho itu tertulis ada 50 program unggulan pasangan ARMY. Program unggulan itu kami bahas, kami canangkan bersama, saya bersama Pak Ardensa Sulaiman. Dan program unggulan itu juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa program unggulan itu sama semua dengan keinginan masyarakat di seluruh Kuta Timur. Mungkin ada yang cocok dengan masyarakat Kulirang, mungkin ada yang tidak cocok, begitu juga di Sangatta. Tapi semuanya berdasarkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuta Timur, Bapak Ibu sekalian. Program kita bisa bagus kalau kita sampaikan dengan orang-orang kelompok kita, karena tidak ada yang membantahnya. Demikian juga paslon sebelah, programnya bisa bagus kalau disampaikan di kelompok mereka, di kampanye mereka, karena tidak ada yang membantahnya. Tapi begitu kita debatkan di forum terbuka, baru kelihatan program siapa yang bagus, program siapa yang tidak bagus, Bapak Ibu sekalian. Di sini pasti sudah ada yang nonton debat malam minggu yang lalu. Kalau belum ada, pulang ini langsung buka di YouTube debat Bupati Kuta Timur pertama yang dilakukan pada tanggal 2 November yang lalu. Pasti sudah kelihatan siapa yang betul-betul membuat konsepnya sendiri dan siapa yang membuat konsep dibuatkan oleh orang lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau kami jelas, ARMY membuat konsep sendiri. Salah satunya misalnya kemarin yang kita bedah soal rumah DP 0%. Karena saya lihat di situ akan mendorong rumah DP 0% untuk rakyat. Yang ternyata setelah kami tanya, ternyata bukan untuk rakyat, itu hanya untuk pegawai negeri, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu pun tidak mungkin terlaksana. Katanya di Jakarta ada terlaksana. Program Anies Sandi rumah DP 0% gagal di Jakarta. Di Jakarta aja gagal, apalagi mau di Sangatta. Apalagi itu Kuta Timur, siapa yang mau kembangkan? Kenapa ini saya sebutkan? Bukan bermaksud mencela orang, bahwa ini keterbukaan berarti tidak siap mereka untuk membangun Kuta Timur, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jelas, bukan rumah DP 0%, tapi jelas di program kita tertulis ada 1000 rumah layak huni gratis untuk masyarakat yang tidak mampu untuk bikin rumah. Sudah jelas. Dan ada 5.000 rehab rumah, bedah rumah, yang nilainya rata-rata 50 juta. Mungkin rumah ada yang reot, ada yang rengnya bobros. Bobros itu apa ya? Bocor. Nah, ini habis lama
Kemarin 1 minggu lebih di Dapil 3 ketemu dengan Bubuan Kutai segalanya sana. Jadi terbawa-bawa bahasanya. Ada yang rumah bobros, ada yang listriknya konslet, rawan kebakaran. Maka kita adukan program bedah rumah untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Jelas program kita gratis, nggak pakai DP-DP lagi tapi gratis. Banyak lagi program kita Bapak sekalian. Cuma yang jelas program itu banyak, butuh anggaran. Kalau kita tidak punya anggaran, tidak bisa membangun. Makanya kita butuh untuk memenangkan Pak Ardian Sulaiman. Saya bergabung dengan beliau, harusnya saya ini maju calon bupati. Karena yang lalu saya calon bupati. Logikanya kan jangan turun jadi calon wakil. Tapi kenapa saya hanya calon wakil? Karena saya ingin memastikan bahwa pemilu ini terkonsentrasi dengan bagus. Kalau ada 3 calon misalnya, saya calon, Pak Ardian calon, Pak KB calon, maka liar. Tidak ketahuan siapa yang menang nih. Belum pasti siapa yang menang. Tapi saya harus memilih bergabung dengan salah satunya untuk memastikan siapa yang menang. Dan saya memilih berpasangan dengan Pak Ardian Sulaiman karena saya membela beliau dan juga membela masyarakat Kutai Timur. Karena selama Pak Ardian Sulaiman jadi bupati, APBD Kutai Timur naik terus dan sekarang tembus hampir 15 triliun. Kita bisa membangun. Kalau tidak ada petisnya, tidak bisa membangun kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itulah kita harus tetap pertahankan Pak Ardian Sulaiman ini untuk jadi Bupati Kutai Timur. Ada lagi punya uang, punya program bagus, tapi belum tentu bisa membangun dengan baik. Apa masalahnya? Mungkin masalahnya pemimpin yang tidak kompak. Bupatinya ke kiri, wakilnya ke kanan. Tidak boleh secara kebijakan bupati dan wakil bupati berbeda arah. Bupati ke timur, wakilnya ke barat. Bupati maunya A, wakilnya maunya B. Yang membuat para pelaksana kebijakan, siapa itu pelaksana kebijakan? Kepala dinas, camat, kepala desa, sampai LT. Membuat kepala pelaksana kebijakan menjadi bingung. Mau ikut bupati takut sama wakil, mau ikut wakil dan enak sama bupati, akhirnya bingung. Banyaklah kerjaan yang ambigu, lambat diselesaikan. Saya bersama Pak Ardian Sulaiman tidak akan ada 2 matahari dalam pemerintahan Kutai Timur sekalian. Kami kompak. Kenapa kompak? Karena kami ini bukan pasangan yang dipaksakan. Saya sebelum calon sudah lihat aturannya, buka undang-undangnya. Apa tugas wakil bupati? Saya sudah baca semua tugas wakil bupati dan saya sudah menerima secara ikhlas tugas itu apabila saya sudah dilantik nanti. Ada 4 garis besar tugas wakil bupati. Yang pertama, membantu bupati dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, mengawasi pembangunan. Jadi tugas wakil bupati itu mengawasi pembangunan. Jadi kalau ada wakil bupati mencela pembangunan, tugas Anda di mana selama ini? Karena tugas wakil bupati itu mengawasi pembangunan. Ada pembangunan yang mangkrak, ada yang tidak sesuai dengan spek, ada pembangunan yang baru dibangun sudah pecah-pecah, ada kontraktornya lari. Itu harusnya wakil bupati tahu lebih dulu dan menyampaikan ke bupati. Karena tugas wakil bupati yang ketiga adalah memberi masukan terhadap evaluasi kinerja bupati selama ini. Nah, yang tadi sudah diawasin dan lain sebagainya, diberi masukan kepada bupati. Itu tugas wakil bupati. Yang keempat, tugas wakil bupati adalah menerima tugas-tugas khusus yang diberikan secara tertulis oleh bupati. Dari 4 tugas itulah maka saya memahami bahwa nanti lebih banyak tugas saya untuk membantu Bupati Kutai Timur. Maka Pak Bupati, saya izin disaksikan oleh masyarakat Kutai Timur. Saya kalau boleh ada tugas khusus dari Pak Bupati, saya minta di bangunan itu kurang bagus. Cuman ada 2 hal yang menyebabkan silpa sekarang yang terjadi di Kutai Timur. Kenapa banyak? Yang pertama, memang APBD-nya tiba-tiba banyak. Bulan Agustus masuk APBD 4 triliun lebih, yang memaksa pemerintah harus menghabiskan itu. Harusnya bulan Agustus kemarin silpa itu sudah diketok APBD perubahannya oleh DPR yang lama. Tapi terjadi konstelasi, terjadi macam-macam, DPR yang lama tidak mengetok silpa itu, sehingga muncullah DPR yang baru yang mengetoknya. Harusnya kalau diketok bulan Agustus kemarin, maka pemerintah punya waktu 4,5 bulan untuk menyelesaikan APBD yang bacar itu. Tapi kan tidak diketok di DPR yang lama, sehingga tabah mepetlah untuk menghabiskan anggaran 4 triliun lebih itu Bapak Ibu sekalian. Yang bertanggung jawab terhadap tidak diketoknya APBD perubahan DPR yang lama siapa? Saya jelaskan saja bahwa ketua DPR yang lama, wakil ketua DPR yang lama, wakil ketua DPR yang lama
semuanya tiga-tiganya koalisi paslon sebelah. Jadi saya jelaskan aja nih. Bahkan ada arsipnya. Anggota DPR yang baru juga mengesahkan APBD perubahan yang baru dengan APBD DPR yang baru. Ada satu partai, satu fraksi yang menolak pengesahan APBD perubahan, yaitu fraksi partai koalisi sebelah juga. Bayangkan ini, kalau APBD perubahan itu tidak disahkan Bapak Ibu sekalian, maka ada 4.000 lebih pengangkatan P3K yang gagal. Ada 4.400 miliar lebih pembayaran proyek multias yang tidak bisa dibayarkan, membuat pembangunan pasti mangkrak multias. Ada banyak hal yang tidak bisa dibayarkan dan ini mengorbankan masyarakat. Ya, saya berpikir gini Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita ini semua baru mau berjuang, mau menang. Ya menang, ingin menang lah, tapi mbok ya jangan mengorbankan masyarakat dalam meraih kemenangan. Masyarakat menanti kinerja kita semua. Dan insya Allah yang akan datang silpa kita akan sedikit. Kenapa? Karena pemimpinnya, bupatinya Army, wakilnya Army, dan ketua DPR-nya juga Army. Insya Allah membangun selaras semuanya. Tidak ada yang kita pertentangan. Kita fokus untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kota Timur, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, saya berjanji kepada kita semuanya. Saya beserta istri saya, kebetulan istri saya hadir, mohon berdiri. Haja Mas Riyati Mahinadi, mohon berdiri sayang. Kami di rumah memang panggilnya begitu. Nah sayang, istri saya, kami bersama keluarga, alhamdulillah, saya sudah sama istri bertekad untuk mengabdi, mewakafkan diri sepenuhnya untuk berbakti dan membangun masyarakat Kota Timur. Tuh, termasuk ini salah satu kelebihan Army. Salah satu kelebihan Army adalah istri bupati dan istri wakilnya, dua-duanya ibu rumah tangga, bukan pegawai negeri, bukan direktur perusahaan. Kenapa saya sampaikan? Karena ibu rumah tangga pasti nanti punya waktu yang lebih banyak untuk membantu suami meringankan tugas-tugasnya, termasuk khususnya untuk mengayomi ibu-ibu seluruh Kota Timur ini. Itu kelebihannya pasangan Army. Yang kelebihan pasangan Army yang satunya lagi, bahwa Pak Ardianta Sulaiman dan Mahyun Nadi dua-duanya pintar nyanyi. Karena nyanyi itu bawa kebahagiaan. Orang menyanyi itu bahagia, riang gembira. Dengan orang bahagia, riang gembira pasti menularkan kebahagiaan bagi seluruh orang Kota Timur. Karena menyanyi itu butuh ketukan, nadanya harus cocok, jangan sampai nadanya main di A, penyanyinya main di C. Nah itulah membuktikan bahwa orang bisa nyanyi itu nyambung, otaknya connect. Kalau nyanyi saja tidak bisa, mungkin saja membangun juga tidak nyambung juga Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Mahinadi SEMSI, calon wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur. Iya, silakan. Ya, kita beri sambutan dengan tepuk tangan yang meriah. Masih belum semangat. Orang Sangkulirang sepertinya senang pantun. Saya kasih pantun dulu ya. Buah mempelai dimakan nikmat, tapi rasanya masam sekali. Kalau salam tidak dijawab dengan khidmat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Sangkulirang? Sekali lagi, apa kabar Sangkulirang? Siap memenangkan Army? Siap coblos nomor 2? Sebelum lebih lanjut, ya silakan, yang mau joget di tempat duduk boleh, yang mau joget di depan boleh. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia
Timur 2025-2030. Kami sudah menorehkan program tidak ada kucing dalam karung yang kami simpan. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa membaca di kalender, Bapak Ibu bisa membaca di selebaran-selebaran yang sudah kita berikan. Di samping itu kita juga memiliki tagline yang visioner jauh sampai 2040-an. Saya tidak terlalu banyak menyampaikan visi malam hari ini, kecuali saya hanya ingin menekankan bahwa visi kami jelas, visi kami implementatif, terwujudnya Kutai Timur tangguh, mandiri dan berdaya saing. Kenapa harus tangguh? Karena kita memiliki keunggulan komparatif. Tidak banyak daerah di Kalimantan Timur ini yang sama dengan Kutai Timur. Daerah yang sama punya tambang, kita punya tambang, tetapi tambang kita lebih baik prima coal, prima. Kalimantan Timur banyak daerah yang punya kebun sawit, kita juga punya kebun sawit, tetapi kebun sawit Kutai Timur yang terbesar di Kalimantan Timur, yang terbesar. Daerah lain punya laut, kita juga punya lautan, dan kita lebih banyak lagi memiliki jenis biota laut. Daerah lain punya pantai, Kutai Timur 500 km panjangnya. Nah, ini yang menjadi PR. Belum semua pantai itu kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Katanya Bang Romera mah, hadirin sekalian. Semuanya tetap di atas ya. Kalau kau suka hati pilih siapa? Kalau kau suka hati pilih siapa? Kalau kau suka hati, mari kita menangkan. Kalau kau suka hati pilih siapa? Adiansa Sulaiman Mayunadi, Adiansa Sulaiman Mayunadi. 27 November, mari kita menangkan. Adiansa Sulaiman Mayunadi. Siapa kita?